Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat beribadah buat pada sore ini. Biarlah kasih anugerah, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita akan datang memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mengawal ibadah kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, penuhiku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkanku, pulihkanku. Haleluya, haleluya.
Terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Buat pada hari ini kami datang bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan membawa segenap kehidupan kami merendahkan diri, bahkan merendahkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan membawa setiap kehidupan kami tertuntun terarah dalam tujuan kasih-Mu Tuhan. Banyak kelemahan, kekurangan, dosa, pelanggaran kami. Buat pada hari ini kami membutuhkan kasih-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Jamah kami Tuhan agar kami semakin hari dibasahi oleh api Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa bergairah, taat, setia, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan hidup melakukan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan setiap pergumulan, persoalan, masalah kami, apapun yang kami hadapi. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, sebab di dalam Tuhan ada keajaiban besar yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami seluruhnya Tuhan, dimanapun berada Tuhan, urapi, bahkan secara khusus hamba-Mu yang mengambil bagian juga urapi dengan kasih-Mu, agar seluruhnya kehidupan kami benar dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memuji mempermuliakan nama-Mu dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mohon kemurahan-Mu. Bahkan kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa roh jahat iblis setan yang selalu mengganggu dan merintangi dalam ibadah kami lewat kekerasan, kesombongan, keangkuhan, kenajisan roh bermain-main dalam ibadah. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menaikkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian kita datang kepada Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, Bapa Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Bapa Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tanpa sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk takhta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji
Ini saatnya kita bisa datang bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kita pergunakan hari-hari ini semakin sungguh lagi, merendahkan diri, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan menjadi saksi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita lagi, kita datang kepada Tuhan. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Puji Tuhan, biarlah kita memiliki hati dan kerinduan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain yang tidak ada arti bagi setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita satu hari di pelataran dengan hati yang sungguh-sungguh merendahkan diri dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Di situ ada mujizat, ada kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pujian ini bukan hanya kita nyanyikan saja, tapi biarlah pujian ini menjadi satu rema, menjadi satu kebutuhan, dan menjadi satu kerinduan bahwa kita yang sudah ditebus dan hidup di dalam Tuhan harus bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman kita bagi kakiku, teranglah di jalanku. Firman
bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, menyertaku selamanya. Oh, oh. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap kehidupan kami, terang bagi setiap langkah dan perjalanan setiap kehidupan kami Tuhan. Tanpa firman-Mu, kami manusia darah daging yang penuh dengan dosa, tidak tahu apa yang kami perbuat, dan hanya jatuh dalam dosa dan jatuh bangun dalam kegelapan Tuhan. Tapi lewat firman-Mu, kami bisa diubahkan, diperbarui, bahkan dituntun sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan sampai kami bisa menjadi terang dunia, sama seperti Engkau Tuhan, yang sama mulia, yang Engkau ubahkan dalam sekejap mata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh-Mu Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Berikan Tuhan agar kami semakin taat, setia, dan dengar-dengaran terhadap suara firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba Tuhan menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas, dan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu, bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga bukti nyata Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kami, mengarahkan kehidupan kami, hidup benar, suci, bahkan sewaktu sempurna sama seperti Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas, dan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu, bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan urapi kami seluruhnya mendengarkan Tuhan, mampu mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampukan setiap kehidupan kami mempraktekkan firman-Mu Tuhan, sehingga juga kami tak pernah ragu sedikit pun Tuhan. Kami bisa mengangkat kedua tangan kami, bukti penyerahan kami, bisa berdoa menyembah Tuhan, bahkan menyerahkan mulai dalam nikah, buah nikah, pelayanan, studi masa depan, bahkan usaha, bahkan setiap apapun yang kami gumulkan, kami serahkan kepada Tuhan. Sampai denyut jantung nadi hati kami serahkan kepada Tuhan. Mati hidup kami milik Tuhan. Nama-Mu yang kami permuliakan Tuhan. Nyatakan mukjizat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Baik Tuhan, apapun yang kami rasakan hari-hari ini, problema, pergumulan apapun yang kami hadapi, kami percaya bagi-Mu tiada yang mustahil. Bukakan firman-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan seluruh kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa iblis, setan, roh jahat yang selalu mengganggu, dan merintangi dalam ibadah kami, lewat roh ngantuk, kekerasan hati, kenajisan, roh jahat, apapun yang selalu yang bukan berasal dari Tuhan, yang tidak suka akan firman Tuhan, dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biar kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan kita buka tetap dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Beginilah firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ditambahkan kepada setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan setiap manusia yang mencari Tuhan. Tuhan berikan berkat dan Tuhan tambahkan dalam setiap kehidupan kita. Asalkan apa
supaya berkat ini diberikan Tuhan, yaitu kita harus mencari kerajaan surga, dan di sana juga kebenarannya harus kita cari. Jadi berkat yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya, bagi hamba Tuhan, bagi pelayan Tuhan, bahkan bagi semua manusia yang mengenal Tuhan, yaitu dia harus mencari kerajaan surga serta kebenarannya yang ada di tahta surga. Jadi suasana surga di bumi, di dunia harus tampil di surga, di bumi. Suasana yang ada di surga harus tampil di bumi supaya kita menerima berkatnya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berarti juga dia mencari suasana surga. Orang yang mencari kebenaran Allah dan kerajaan surga itu berarti dia mencari suasana surga. Berarti berkat yang ditambahkan itu berarti berkat surga. Berkat secara rohani kita masuk ke tahta surga. Berkat secara jasmani bagaikan suasana surga, yaitu apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita pingin dan kita rindukan, semuanya Tuhan berikan. Jadi semoga kita dapat mengerti sesuai dengan tema firman Tuhan ini. Jadi kita harus sungguh-sungguh di hari-hari ini untuk mencari kerajaan Allah serta kebenaran Allah, kebenaran yang ada di kerajaan surga. Jadi kita harus miliki suasana surga, suasana kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita dapat mengerti. Jadi bagaimana supaya kita hidup dalam suasana surga dan kebenaran surga ada dalam setiap kehidupan kita, sehingga berkat ditambahkan dalam setiap kehidupan kita, yaitu kita harus sungguh-sungguh untuk mencari Allah, mencari kebenaran Allah, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Harus kita sungguh-sungguh mencari pribadinya, pribadi Allah, pribadi Tuhan Yesus Kristus. Lewat apa? Sekarang lewat perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, firman pengajaran yang benar yang tertulis di dalam Alkitab, yang membuat kita bisa untuk mengalami suasana surga dan kebenaran surga. Jadi kita harus sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan, firman yang tertulis di dalam Alkitab, firman yang menuliskan pribadi Yesus sumber segalanya, firman yang memberikan kita arah tujuan kepada kebenaran, kesucian, bahkan sewaktu kesempurnaan. Jadi kita harus suka firman. Yang kedua, kita harus memiliki kehidupan hati yang rindu. Hati yang rindu, yang haus akan pribadi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita harus rindu, harus sungguh-sungguh, harus benar-benar. Akhir-akhir zaman ini yang begitu banyak kesulitan, begitu banyak yang namanya tantangan-rintangan, mungkin apa yang kita hadapi hari-hari ini, ya kita harus semakin sungguh-sungguh, semakin memiliki kerinduan, dan semakin membuat kita untuk berlomba-lomba untuk mencari Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Jadi semoga kita dapat mengerti. Jadi biarlah kita sungguh-sungguh di akhir zaman ini untuk hidup di dalam kerajaan surga dan kebenarannya. Kita buka dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?"
Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Jadi artinya kita mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan, dan kehidupan kita harus seperti anak kecil. Jadi orang yang hidup dalam suasana surga, kerajaan surga, dan hidup dalam kebenaran, dia harus seperti anak kecil. Anak kecil itu dikatakan yang pertama di sini, dia bertobat. Sebab anak kecil tidak berbuat dosa. Orang baru lahir, seorang anak tidak tahu apa itu dosa. Tetapi kalau anak kecil itu kita suruh berdosa, pasti dia turut aja. Berarti seorang yang hidup dalam suasana surga harus seperti anak kecil. Tandanya dia harus bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali ke jalan Tuhan, ke jalan kebenaran. Ini seorang hidup seperti anak kecil. Dan seperti anak kecil juga dikatakan di sini merendahkan diri. Merendahkan diri ini adalah kemampuan mengakui segala dosa kepada Tuhan dan mengakui dosa kepada sesama. Inilah kehidupan seorang yang anak kecil. Tidak tinggi hati, tetapi dia hidup merendahkan diri. Merendahkan diri. Tandanya dia merendahkan diri. Yang pertama tadi dia bertobat. Seorang anak kecil baru lahir, dia nggak ngerti dosa. Berarti kehidupan kita yang sudah dewasa harus seperti anak kecil, tidak tahu dosa. Kalau dia tahu dosa, berarti ada orang yang mengajarkan. Pasti ada orang yang menjerumuskan. Biarpun Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa, memang benar. Semua orang telah berbuat dosa. Tetapi biarlah kita belajar. Suasana surga, kebenaran surga lewat seperti anak kecil. Anak kecil tanda yang pertama dia bertobat. Yang kedua merendahkan diri. Merendahkan diri yaitu kemampuan mengakui segala dosa kepada Tuhan dan mengakui dosa kepada sesama. Ketika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Di sini ada suasana surga. Ada suasana kebenaran Allah. Dikatakan tadi di firman Tuhan tadi, siapakah yang besar dalam kerajaan surga? Berarti suasana surga ada bagi anak kecil. Jadi kehidupan kita, saya seorang yang sudah dewasa. Umur sudah puluhan. Umur mungkin sudah mau tinggal waktunya Tuhan. Tetapi di sini bukan karena umur, tetapi keadaan kehidupannya supaya seperti seorang anak kecil. Perkataan Tuhan mengajarkan agar kita seperti seorang anak kecil. Tadi bertobat, merendahkan diri, kemampuan mengakui dosa, dan seorang anak kecil juga. Kita baca surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tanda juga seorang anak kecil, yaitu rindu akan air susu yang murni. Apa itu air susu yang murni? Rindu akan firman Tuhan. Rindu akan firman Tuhan. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman pengajaran yang benar, yang menyucikan, yang menuntun kepada kebenaran, kesucian, dan terus menerus sampai menuju sama mulia, sempurna, sama seperti Tuhan. Rindu akan air susu yang murni.
Ini tanda seorang bayi. Tanda yang pertama dia bertobat, tidak berbuat dosa. Seorang bayi yang baru lahir, seorang anak kecil, tidak tahu dia dosa. Tetapi kalau kita jerumuskan kepada dosa, pasti dia berbuat. Yang kedua, yang merendahkan diri. Mana ada anak kecil sombong? Tidak ada. Anak kecil itu ya ketika dimarahi orang tuanya, dia takut. Dia semakin nangis, minta maaf. Inilah seorang merendahkan diri, anak kecil. Dan rindu akan air susu yang murni. Rindu akan firman Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Dan tandanya juga seorang anak bayi suka menangis. Apa itu suka menangis? Yaitu suka menyembah Tuhan. Suka berdoa, menyembah Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun tantangan, apapun rintangan, apapun persoalan, apapun yang kita hadapi di hari-hari ini. Hanya menangis, mempercayakan diri kepada Tuhan. Hanya menangis, mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan di situ kata Tuhan tadi, ada suasana surga. Ada suasana surga berarti ada kebenaran. Kalau ada kebenaran, sesuai dengan temanya tadi, Matius pasal 6 ayat 33, ada berkat yang ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita dapat mengerti. Jadi biarlah kita sungguh-sungguh hari-hari ini, sungguh-sungguh mulai dari saya yang menyampaikan firman Tuhan. Mulai kita juga ya mendengarkan firman Tuhan. Apakah ada suasana surga? Apakah ada kebenaran surga? Ataukah kita jauh dari suasana surga dan kebenaran surga? Apakah kita merasa hebat, angkuh dan tidak seperti anak kecil? Ya, semoga kita dapat mengerti. Semoga kita dapat mengerti. Tetapi kita harus waspada. Jangan sampai kehidupan kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah lama percaya Tuhan, yang sudah lama mengerti kebenaran firman Tuhan, yang sudah percaya Yesus segala sumber dalam kehidupan kita, kita jauh dari Tuhan. Hati-hati. Lewat apa itu? Ya, lewat pengajaran sesat dan lewat menjadi sandungan dan tersandung. Hati-hati bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan. Hari ini firman Tuhan memberitakan kita seperti anak kecil. Tetapi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai kita menjadi tersandung dan menjadi batu sandungan. Jangan sampai yang sudah kita kenal Tuhan, mungkin karakter kita sudah ngerti, seperti anak kecil yang harus bertobat. Kita merendahkan diri. Kita harus rindu firman, air susu. Kita harus suka menangis, menyembah Tuhan. Tapi kita juga harus hati-hati. Yang sudah mengerti dan sudah ada ini dalam kehidupan kita, dan kita harus hati-hati. Jangan sampai kita disesatkan, jangan sampai kita tersandung, dan jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai. Semoga kita dapat mengerti. Ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kita baca firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadahkannya.
jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi kita hati-hati, jangan sampai kita tersesat, dan jangan sampai kita menjadi sandungan dan menjadi tersandung. Mungkin anak kita seorang jadi dari kehidupan anak kecil. Tulus. Tetapi kita disesatkan. Hati-hati yang menyesatkan. Mungkin kita menjadi seorang anak kecil. Kehidupannya. Tetapi menjadi sandungan. Hati-hati kehidupannya. Mungkin kita sudah tulus. Sudah sungguh-sungguh. Tidak kita disesatkan dan tidak menjadi batu sandungan perbuatan kita. Tetapi tersandung dengan perbuatan-perbuatan orang. Sehingga kita kembali. Itu hati-hati. Jadi semoga kita dapat mengerti. Jadi biarlah seorang anak kecil ini menjadi satu kebutuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita disesatkan dan menjadi sandungan dan tersandung di dalam kehidupan kita. Inilah. Semoga kita sungguh-sungguh lagi mencari suasana surga, kebenaran surga. Penyebab orang menjadi sandungan, mudah tersandung dan hidupnya disesatkan. Penyebabnya apa? Yang pertama tadi yaitu mata. Banyak sekarang anak-anak Tuhan menggunakan matanya. Matanya bukan lagi memandang Tuhan, tetapi memandang siapa? Memandang manusia, memandang hal-hal yang jasmani. Padahal tadi firman Tuhan, kerajaan Allah, suasana surga, kalau kita cari ada berkat, Tuhan tambahkan. Tetapi menjadi sandungan, tersandung dan kita disesatkan, mata. Mata kita bukan memandang Tuhan, tetapi memandang apa? Memandang hal-hal yang jasmani. Memandang hal-hal apa? Hal-hal yang kehidupan yang menafsukan daging kita supaya kita dapatkan. Dan memandang apa? Memandang manusia. Lebih takut kepada manusia daripada Tuhan. Inilah sekarang. Nanti kalau aku jujur, aku dipecat di pekerjaan. Kalau aku nanti jujur, aku gak akan ditemani kawanku. Kalau aku nanti kayak gini, dia memandang manusia, bukan memandang Tuhan. Bukan berserah kepada Tuhan. Ini akan menjadi tersandung dan menjadi batu sandungan dan disesatkan. Inilah. Matanya hanya tertuju hal-hal jasmani. Dan matanya hanya tertuju kepada memandang kepada hal-hal kehidupan manusia. Inilah. Dan kalau suatu waktu seperti itu matanya tertuju bukan kepada Tuhan, berarti juga matanya akan tertuju kepada pandangan hal yang jahat dan hal yang najis. Kalau dia tidak memandang Tuhan, berarti memandang hal-hal yang jasmani, memandang manusia. Kalau sudah memandang hal-hal ini, pasti pandangannya akan memandang hal yang jahat dan hal yang najis. Pasti akan memandang hal yang jahat, hal yang najis. Inilah. Kita baca Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29.
Injil Matius pasal yang ke-5 28 ayat yang ke-29. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah matanya pasti memandang pandangan yang jahat dan najis. Pandangan yang najis, pandangan yang jahat, pandangan yang menginginkan bukan haknya. Inilah. Sebab pandangannya bukan memandang Tuhan. Bukan memandang pribadi Yesus sebagai imam besar. Pribadi Yesus sebagai raja segala raja. Yang dipandangnya ya hal-hal yang jasmani. Wah, nanti kalau aku cari Tuhan terus, kerajaan surga terus, kapan aku dapat berkatnya? Payahlah. Apalagi dengan keadaan seperti ini. Krisis ekonomi. Belum lagi virus masih kapan lagi apa. Wah, dipandangnya terus yang jasmani. Sehingga, wah, Injil Matius pasal yang ke-6 itu hal kekhawatiran. Khawatir terus. Pandangan yang jasmani khawatir. Sampai tidak percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan jiwanya. Wah, khawatir. Wah, kalau sudah itu ya pasti memandang manusia. Wah, di pekerjaan sudah tahu salah, ya sudahlah. Daripada aku nanti nggak dapat bunganya, nggak dapat percikannya, nggak dapat ininya. Ya kalau aku jujur aku dipecat pula. Mungkin di dalam nikah. Wah, suami nggak jujur. Karena memandang istri, wah nanti gini-gini. Takut aku, ya sudahlah, biarlah situ. Mungkin istri takut pada suami. Mungkin anak kepada orang tua, hal-hal apa. Karena takut kepada manusia. Sehingga semuanya diputarbalikkan untuk keinginan-keinginan dagingnya. Inilah matanya tidak memandang hal yang rohani. Tidak memandang Tuhan. Menjadi sandungan dan batu sandungan. Ayat yang 9 tadi. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, buanglah. Lebih baik bagi masuk ke dalam hidup dengan bermata satu. Inilah Injil Matius pasal yang ke-18 tadi. Jangan sampai kehidupan kita. Jadi kita harus memiliki pandangan yang rohani. Pandangan kepada Tuhan. Apa itu pandangan pada Tuhan? Ya, hanya mempercayakan diri kepada Tuhan. Pandangan kita kepada Tuhan hanya beribadah, melayani dan berkobar-kobar kepada Tuhan. Pandangan kepada Tuhan apa juga? Bisa berseru menyembah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pandangan kepada Tuhan itu apa juga? Bisa memandang ladangnya Tuhan. Memandang ladangnya Tuhan itu bisa melayani dan dilayani dalam setiap kehidupan kita untuk Tuhan. Inilah berkobar-kobar setia sampai garis akhir. Inilah pandangan Tuhan. Pandangan Tuhan itu beribadah, melayani, mencari suasana surga. Ini pandangan Tuhan. Kalau pandangan yang rohani pasti hal-hal yang jasmani. Kalau sudah hal yang jasmani pasti takut akan manusia. Kalau sudah takut akan manusia, ya pasti akan berbuat dosa. Pandangannya jahat, pasti sewaktu-waktu pandangannya najis. Jahat dan najis. Inilah. Sekarang lihat apa? Banyak. Apa itu hal-hal yang najis pandangannya? Baik kalangan muda, orang tua. Semoga kita dapat mengerti. Kalau pandangan najis, terjadi perselingkuhan, terjadi kawin cerai, terjadi hal-hal yang tidak wajar, bukan suami istri, perzinahan, perselingkuhan. Iya, kalau pandangannya yang tidak benar, pasti sewaktu-waktu ya pandangannya ke dosa jahat, najis, mungkin pencurian, narkoba, pesta pora dan lain-lain. Semoga kita dapat mengerti. Semoga kita juga dapat mengerti. Biarlah mata kita hanya memandang Tuhan. Memandang pribadi Yesus. Memandang Tuhan, melayani Tuhan. Melandang ladat Tuhan itu juga berkobar-kobar. Setia
beribadah kepada Tuhan. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-35. Yohanes pasal keempat ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Hanya pandang ladang Tuhan. Hanya pandang pelayanan Tuhan. Melayani Tuhan. Setia berkobar-kobar untuk Tuhan. Seperti seorang Samaria. Perempuan Samaria yang najis, kotor, mungkin pandangan najis, perbuatannya jahat. Hanya takut kepada manusia, aturnya mau dihukum, dibinasakan. Tetapi dia pandang Tuhan. Ketika dia memandang Tuhan, menjadi penyembah yang benar, dan dia bisa melayani, bisa setia melayani, dan berkobar-kobar sampai garis akhir. Menjadi saksinya Tuhan. Ayo, mulai dari mata. Mata kita harus kita jaga. Hanya memandang Tuhan. Ayo, inilah kalau kita hidup seperti anak kecil, supaya kita tidak menjadi sandungan, menjadi tersandung dan disesatkan. Mulai kita jaga ya mata. Mata kita hanya memandang Tuhan. Memandang Tuhan, menyembah Tuhan. Memandang ladangnya Tuhan, melayani Tuhan. Berkobar-kobar setia kepada Tuhan. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Yang kedua, yang pertama mata harus kita jaga. Yang kedua, yaitu tadi Injil Matius pasal yang ke-18. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api neraka. Yang kedua adalah kaki. Kaki ini juga menunjukkan perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita jangan menjadi perjalanan yang serong dan perjalanan yang tidak benar. Inilah. Kalau perjalanan kehidupan kita tidak benar, perjalanan kaki kita serong, berarti kehidupan kita hanya berbuah kejahatan dan kenajisan. Ini bagi kehidupan kita. Jadi hal kerajaan surga itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau kita sesatkan, pasti akan mengikuti. Hati-hati yang menyesatkan kehidupan orang yang sudah benar akan masuk ke dalam api neraka. Hati-hati juga orang yang sudah hidup seperti anak kecil, jangan menjadi sandungan. Bahkan juga jangan tersandung. Biarpun apa orang pun lakukan, kita bukan tersandung, tapi semakin kuat hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, kaki kita. Perjalanan kehidupan kita jangan serong dan jangan tidak benar. Kaki kita harus benar-benar. Jangan sampai disesatkan. Jangan sampai menjadi sandungan dan tersandung. Kaki. Mazmur pasal yang ke-139. Mazmur pasal ke-139. Mazmur pasal 139 ayat yang ke Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Inilah. Yang kedua yaitu kaki kita. Perjalanan kehidupan kita. Janganlah perjalanan kita itu menjadi serong dan perjalanan yang tidak benar. Kalau perjalanan serong, perjalanan yang tidak benar, pasti perjalanannya selalu berbuat jahat dan najis. Inilah
Ini semoga kita dapat mengerti. Jangan perjalanan kita jahat, najis, serong, tidak benar. Kalau kita sudah hidup dalam seperti anak bayi, bayi yang rohani, jangan kita sampai disesatkan dan sampai menjadi sandungan. Apalagi kita menjadi tersandung. Inilah, kaki kita jangan serong, perbuatan kita tidak benar itu jangan. Jangan perbuatan jahat dan najis terus yang kita lakukan. Ini dalam setiap kehidupan kita. Perjalanan serong itu timbulnya dalam setiap kehidupan kita sehingga kita bisa jahat dan najis, yaitu hati kita. Inilah perjalanan serong, perbuatan yang tidak benar, najis itu timbulnya dari dalam hati kita. Kalau hati kita benar, kalau hati kita sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh benar memandang Tuhan, tertuju kepada Tuhan, pasti dia tidak mau berbuat serong, tidak mau berbuat tidak benar, tidak mau berbuat jahat dan najis. Pasti dia sungguh-sungguh. Hati seperti anak kecil itu tulus. Hati anak kecil itu tidak tahu yang jahat yang baik itu apa. Ya kalau disuruh yang baik pasti perbuatannya baik. Kalau disuruh jahat pasti perbuatan anak baik itu jahat. Namanya anak kecil. Seorang anak. Kita bikin umur 1 tahun. Kalau kita suruh minum racun pasti diminumnya. Kalau kita suruh yang baik pasti baik. Kalau kita suruh yang jahat pasti jahat. Karena tidak ngerti. Janganlah perbuatan kita menjadi perbuatan yang serong, yang tidak benar. Timbulnya tidak benar dan tidak baik itu dari hati. Hati kehidupan manusia. Jadi kalau hati kita baik, hati kita benar, maka kita sungguh-sungguh hidup kita di dalam pribadi Tuhan. Inilah apa yang ada di dalam hati. Sehingga hati kita, perbuatan kita itu jahat, najis, dan tidak hidup dalam pribadi Yesus, suasana surga, tidak hidup dalam kehidupan kita. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-21. Apa itu yang ada dalam hati, sehingga perbuatan kita serong, tidak benar, jahat dan najis? Apa itu? Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Inilah hati. Timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Pembunuhan secara jasmani bisa secara langsung. Tidak suka, dendam, langsung ditusukkan pakai alat. Itu pembunuhan secara langsung. Pembunuhan karakter, kebencian. Membenci tanpa dia dibenci, tanpa ada sesuatu dibenci, karakternya dibenci, sudah benar kita benci. Ini jangan. Inilah, begitu juga seperti saya menyampaikan firman Tuhan, sok neraka benar, dibenci, terserah. Yang penting saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Inilah, orang yang benar dibenci, karakternya dibenci, ini pembunuh. Kalau benar, ngapain dibenci? Kita berubah. Kalau salah baru kita benci dosanya, bukan orangnya. Semoga kita dapat mengerti pembunuhan, perjinahan. Ini bukan suami istri sudah melakukan perjinahan, penyimpangan seks, homoseks, lesbian, perselingkuhan, kawin cerai, maaf cakap dalam kitab Roma sampai perjinahan sama binatang. Sudah rusak moral. Bukan karena gennya, bukan karena ada kelainan, bukan karena sudah Alkitab mengatakan manusia berdosa. Sampai melakukan dosa dengan hal apapun untuk memuaskan hawa nafsu daging, sampai sama binatang pun terjadi. Alkitab sudah mengatakan. Ada kepada patung. Ada kepada hal-hal yang mistis. Itu sudah terjadi firman Tuhan, iya dan amin. Kenapa kita melihat, itu gennya, itunya. Firman Tuhan mengatakan. Kita baca nanti kitab Roma, pasal yang 1 tentang itu, hal-hal yang tidak wajar.
Yang tidak wajar lagi dalam persetubuhan, dalam perjinahan. Wah, itu sudah firman Tuhan, bukan kata manusia, bukan kata ilmiah, kata apa ya, tapi karena firman. Semoga kita dapat mengerti. Perjinahan, keserakahan, keserakahan ini pasti akan terjadi kikir. Serakah merampas milik orang. Kikir tidak bisa memberi. Sulit untuk memberi. Inilah kalau kita mencari dengan suasana surga, kerajaan surga. Kalau mencarinya pandangan jasmani, tingkah laku, perjalanan hidupnya secara yang tidak benar, pasti apa yang dimilikinya tidak bisa memberi, pasti terus merampas hak orang. Pinginnya hak orang. Kita lihat, sudah dapat gaji tinggi, sudah apa kurang, sudah dapat apa korupsi gini kurang, pingin lagi gini. Ini serakah. Sampai apa? Merampas hak orang. Dan sesudah itu ya terjadi kikir. Tidak bisa memberi. Waduh, saya mendapatkan ini berapa puluh tahun. Untuk memberikan satu. Waduh, beratnya. Berat kali. Inilah. Kalau dia pandangannya surga, kebenaran, ya semuanya gak akan berat. Kalau tingkah lakunya benar, perjalanannya benar, tidak berat. Seperti anak kecil tadi, anak bayi. Apakah berat melakukan sesuatu? Kalau kita suruh anak kecil, berikan permen ke sana, pasti diikuti ya beli permen. Sudah makan? Belum, dikasih makannya pasti makannya. Kok berat? Karena benar. Coba tidak benar, pasti berat. Semoga kita dapat mengerti. Keserakahan, baru kejahatan. Kejahatan itu kejahatan. Kejahatan itu, akar segala kejahatan itu ya cinta akan uang. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 itu. Akar segala kejahatan itu cinta akan uang. Karena orang memburu uang, mencari uang, sehingga imannya gugur. Jadi kalau orang yang jahat, berbuat jahat, imannya gugur. Biarpun dia menyebut Yesus juru selamat, Yesus segalanya, Yesus sumber segalanya. Tetapi kalau selalu berbuat jahat, imannya gugur. Imannya tidak ada bersama dengan Tuhan. Seperti iman Thomas. Kalau belum melihat, pasti gak percaya. Masih mending imannya Thomas. Thomas sudah melihat, langsung dia berubah sungguh-sungguh. Ini imannya gugur. Tanpa ada satu apapun. Kalau orang berbuat jahat, imannya gugur. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Kita baca dulu. Ini terus saya ulang-ulang firman Tuhan. Injil Matius pasal 6. Ayat yang ke-33 sampai saya masukkan ke YouTube juga siarannya. Supaya kita sungguh-sungguh. Terus diulang-ulang firman Tuhan ini supaya mendarah daging. Firman diulang-ulang ini bukan bosan. Firman Tuhannya ini terus bosan. Tapi ada pembukaan terus. Pembukaan yang lain. Pembukaan rahasia firman untuk mengarahkan kita. Mengubahkan kita. Dalam urapan Roh Kudus. Mulai hambanya dalam urapan Roh Kudus. Mulai orang yang mendengarkan juga dalam urapan Roh Kudus. Kalau urapan Roh Kudus yang mendengarkan firman, yang menyampaikan dalam urapan juga, pasti kita bisa mampu mempraktekkan firman. Pasti kita bisa mampu mempraktekkan firman. Tidak akan sulit, nggak akan berat. Kok kita berbuat dosa bisa ringannya? Kok berbuat untuk kebenaran kita penciptanya Tuhan? Kok sulit untuk benar? Gimana? Tapi pengenalannya. Semoga kita dapat mengerti. Injil Matius pasal yang ke-7. Ini. Injil Matius pasal yang ke-7. Tidak ada arti. Kalau pembuat kejahatan tidak ada suasana surga. Imannya gugur. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Tadi kan suasana surga, berkat surga, kebenaran surga, temanya. Biarpun kita berseru, berdoa, Tuhan, Tuhan. Mungkin berseru apapun, mau nyanyi-nyanyi pujian, mungkin apa. Kalau tidak melakukan, mempraktekkan kehendak Bapa di surga, mempraktekkan kebenaran surga dalam pribadi Yesus, apa yang terjadi? Ayat ke-22. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu. Bernubuat seperti saya menyampaikan firman. Wah, bisa ditolak juga kalau nggak melakukan kehendak Tuhan. Kita juga yang mendengarkan bisa ditolak juga, biarpun sudah lama mengerti, percaya dan yakin kepada Tuhan. Inilah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Mengadakan mujizat, mungkin yang sakit sembuh. Bagus. Bukan saya anti, bagus. Yang lemah kuat, bagus. Semuanya memang dari Tuhan. Tetapi jangan salah, kalau nggak melakukan kehendak Tuhan, setan pun bisa memberi. Kita baca Injil Matius pasal yang keempat. Coba batu jadikan roti. Berfirmanlah Tuhan, bukan dari roti ini, gini. Coba kau jatuhkan dari bumbungan tinggi. Bukan karena takhta itu. Coba menyembah aku. Bukan dari penyembahan yang benar itu, dari Tuhan. Semua setan bisa. Kita lihat tula-tula yang dibikin Fir'aun ketika Musa menuntut bangsa Israel. Bisa setan bikin mujizat, bisa. Semuanya dapat. Tetapi jangan sampai kita terbodoh, terkecoh, terpesona dengan apa yang kita miliki, mengenal Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Berarti orang yang jahat gugur dari iman. Biarpun dia percaya Tuhan, tapi dia suka berbuat jahat, gugur dari iman. Hanyalah dari hadapanku. Tuhan tidak mengenal kehidupan anak-anaknya. Tetapi kalau dia melakukan kehendak Tuhan, biarpun itu berat, sulit bagi daging, mungkin itu tantangan yang berat, mungkin itu diambang kematian, mungkin itu merugikan kita, mungkin apa yang membuat kita, nggak mungkin, kacau, ini. Kalau itu ke dalam kebenaran, di situ Tuhan berikan berkat yang ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Di situ ada suasana surga, ada damainya Tuhan, berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Semoga kita dapat mengerti. Inilah harus melakukan kehendak Tuhan sesuai firman Tuhan. Mungkin suami istri, kita baca Efesus, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri seperti diri sendiri, tidak berlaku kasar. Kalau suami berlaku kasar berarti tidak sesuai firman kehendak Tuhan. Mungkin main tangan, perkataan, biarpun contohnya, saya pencari nafkah, mencari uang, saya banyak uang gini. Bukan itu, bukan kehendak Tuhan. Suami mengasihi istri, mengasihi anaknya. Istri juga tunduk. Biarpun dia orang hebat, aku punya, tetap tunduk seperti Sarah tunduk kepada Abraham, kepada tuannya. Ya tunduk. Tunduk. Dalam kitab Efesus itu tentang persatuan nikah, tentang kesatuan kita dengan Kristus, ajaran Tuhan. Inilah tunduk, biarpun suami ada kelemahan, mungkin ada apa, tunduk, tetap nasihatnya. Inilah anak hormati orang tua, bukan kasar, melawan, bukan sesuai firman. Inilah kalau benar kehendak Tuhan, mulai dalam nikah. Inilah mulai juga dalam pemerintahan, pemerintahan pun juga harus dihormati, kita hormati. Dalam berlalu lintas, dalam segala hal yang mungkin nggak semuanya belum ada, belajar untuk memperlengkapi. Saya pun juga belajar untuk memperlengkapi.
Semakin sungguh-sungguh. Dalam apa? Dalam pelayanan ya sungguh-sungguh. Semuanya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai berbuat jahat. Kalau sudah berbuat jahat, ya Tuhan tidak mengenal kita, dikatakan. Tuhan tidak mengenal kita. Tidak mengenal kehidupan kita. Kalau jahat ya pasti kehidupannya kerasukan setan seperti Yudas. Hati jahat, pikiran jahat, mulutnya jahat, perbuatannya jahat. Dirasuki setan sehingga dia yang menyerahkan Tuhan. Gimana matinya? Tertelungkup. Kalau kita baca kisah para rasul itu, tertelungkup, buyar mayatnya, bau busuk, hati-hati binasa. Jangan sampai ada yang jahat. Mungkin saya kotor, saya jahat hari ini. Ya sudah, terima firman. Hidup, buang firman. Buang dosa, terima firman. Buang dosa, terima firman. Jangan dibuang firman. Terima firman. Firman yang menyucikan, firman yang benar. Firman yang mengarahkan kebenaran, firman yang membawa kita kepada kebenaran. Inilah. Ini. Dan juga anak muda, kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kata firman, jangan kita masuk ke pergaulan buruk. Saya nggak akan terjerumus. Tidak bisa seperti itu. Tidak ada. Firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau sudah ada yang buruk, mungkin di situ membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan gabung. Di situ merusak iman kita, merusak pribadi kita. Biar kita bilang, saya sudah ngerti firman. Saya sudah kuat firman. Tidak. Biarlah yang salah, yang kita lihat itu, kita tinggalkan. Kita tidak mau. Biar tuh, nggak berteman kau, nggak apa, gini-gini. Biar, apa ocehan orang, ejekan orang. Yang penting kita sesuai firman. Bukan benci karena dia teman, saudara, family, bukan. Bukan benci karena saya tidak mampu untuk menghadapi dunia yang penuh dengan gravitasi membawa saya hidup di dalam dosa. Itulah. Ayo kaum muda, jangan lagi merusak kebiasaan kita yang baik, yang benar. Jangan kita gabung kepada yang buruk. Biarpun itu teman sahabat dekat, teman apa, mungkin berpangkat, berkedudukan, Jangan. Tidak ada kemampuan. Dan dunia aja dikatakan Alkitab membuat kita tidak setia datang kepada Tuhan. Yakobus pasal yang ke 4 kalau nggak salah. Dunia aja membuat kita tidak setia kalau kita hidup di dalam dunia. Kok kita mau merusak pergaulan-pergaulan yang benar kita kepada yang jahat? Ayo kaum muda, sekarang pacaran yang tidak wajar sudah seperti suami istri. Narkoba, pesta seks, pergi ke diskotik, jual narkoba, jual diri dan lain-lain. Sudah dirusak gara-gara kepentingan yang jahat. Itulah cinta akan uang. Sungguh malah. Mulai dari saya juga dikoreksi apakah saya menyampaikan untuk mau dituntun kebenaran. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan, kalau saya berbuat yang jahat juga, saya gagal. Saya hanya binasa. Mungkin saya berdosa. Mungkin lebih berdosa daripada yang mendengarkan. Tapi saya belajar memohon ampun, memohon belas kasih Tuhan, memohon Roh Kudus dan firman Tuhan memberikan kekuatan supaya manusia darah daging ini takluk kepada hukum Tuhan dan bisa mengasihi Tuhan. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Kita baca Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadi diri. Dikatakan firman Tuhan musuh dengan Allah. Kenapa? Apa yang dalam dunia? Itu tadi dosa-dosa yang mengikat kita. Disuruh beribadah 1 hari di pelataran Tuhan. Lebih suka yang 1000 hari. Expressing dulu. Jalan-jalan dulu.
Wah, apa? Wah, ke diskotik dulu, ke bioskop dulu. Oke lah, hari ini karena virus PPKM, lockdown. Ya, karena itu kita nggak bisa daging, mungkin dikerang. Oke lah. Tetapi ya, kalau tidak ada, apakah kita berbuat itu? Jangan. Mau tidak ada, mau ada, tetap jangan. Tetap cari Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Ya, di hari-hari ini juga kita sekarang ini mungkin sulit. Sudah ada virus seperti ini, banyak pekerjaan sulit dicari, PT banyak tertutup. Ya, mungkin yang masih bekerja juga ya bergumul berdoa untuk perusahaannya. Untuk apa? Untuk pekerjaannya. Untuk apa? Supaya Tuhan tampilkan berkat dalam setiap kehidupan kita. Mulai dari kita berikan kehidupan kebenaran surga itu, suasana surga, suasana kebenaran bagi setiap kehidupan kita. Mulai pandangan, mulai langkah perjalanan kita. Inilah. Dan dikatakan tadi, Markus pasal yang ke-7 tadi, kejahatan, kelicikan. Nah, jangan licik lagi. Jangan ada kelicikan. Hawa nafsu. Ini hawa nafsu jangan. Iri hati. Jangan ada iri hati. Jangan ada iri hati. Baik di dalam pelayanan, biarpun dia dipakai Tuhan luar biasa, kita gak iri. Jangan menjelekkan, memfitnah, menggosip dan lain-lain. Jangan. Apa? Iri hati juga, berkatnya ada, kita tidak ada. Ya jangan iri. Nanti Tuhan akan berikan, asalkan mencari kebenaran. Iri apa? Cara dia yang gak bagus, gini. Ya sudah, doakan supaya Tuhan yang menjamah. Bukan iri, bukan kita apa. Kita doakan supaya dia berubah, mungkin tidak benar jalannya. Bukan iri, supaya dia berubah apa. Ya mungkin nanti jalan Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan jalan. Tuhan sendiri pasti akan memberikan hal-hal yang tidak dipikirkan olehnya. Bukan iri. Nah, ini mungkin ya dalam berkeluarga, dalam berfamili, dalam berteman, dalam pelayanan, jangan ada iri. Dalam bekerja, jangan ada iri. Hujat. Ini hujat tadi. Hujat. Menghujat Tuhan. Pengajaran yang benar, sosok ini. Pengajaran yang benar. Apalah bang ini, sosok benar firman Tuhannya. Dia sendiri pun tak kayak mana kelakuan. Dihujat. Sosok benar gini. Ikut Yesus nggak kayak gitu kali. Dihujat yang benar. Dihujat juga. Apa Yesus itu? Ini. Inilah. Dihujat. Jangan ada hujatan. Baru kesombongan. Jangan ada kesombongan. Jangan ada sombong. Biarpun kita ada, kita miliki, kita punya, dan kita jangan sombong. Kalau bisa kita punya, kita ada, kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita yang membutuhkan. Mudah memberi, bisa memberi tanpa pamrih, tanpa bersungut, dan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah biar Tuhan yang membalas, nggak sombong. Kebebalan, tidak bebal lagi. Ini banyak sekarang, banyak yang bebal. Sudah tahu jangan pesta pora. Pesta pora itu apa pak? Gini. Merokok ya, itu merokok kan nggak merusak. Narkoba nggak merusak, nggak ada tertulis Alkitab. Kebebal. Padahal tidak tahukah kamu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Harus ada narkoba di situ baru bisa. Harus ada ini kebebalan. Bebal, dinasihati, bebal. Orang yang bebal itu seperti Nabal. Inilah sudah dinasihati, bebal, bandel, keras. Jangan, tetap merasa benar, merasa gigi. Kan nggak ada tertulis narkoba, kan nggak ada tertulis itu merokok, kan nggak ada tertulis di situ apa. Berjudi, bebal. Itu hanya Bapak saja yang ngomong gitu. Inilah merusak bait Allah, merusak kehidupan kita. Inilah sampai yang sudah tahu mencuri salah, kan mencuri aku pak, ya untuk kebenaran. Saya beri kepada Tuhan, saya beri perpuluhan. Kan saya berdusta pun juga untuk kebenaran, saya beri untuk Tuhan.
Saya korupsi itu Tuhan dengan dusta saya. Bebal, nggak benar di hadapan Tuhan. Semua dihalalkan segala cara untuk memutarbalikkan kebenaran. Inilah mengataskan kebenaran padahal hati pikirannya sudah bebal seperti Nabal. Ini ya tabiatnya. Semoga kita dapat mengerti. Jangan bebal lagi. Jangan ada kebebalan. Tidak bebal. Tapi berbuat hidup di dalam kebenaran. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Ya. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Ayo. Dan biarlah kita sungguh-sungguh. Nah, jadi bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam kejahatan, kenajisan itu dalam hati kita? Kita butuh firman. Butuh firman Tuhan, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Butuh firman. Dan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Bagaimana? Yaitu lewat firman Tuhan. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman yang lebih tajam, yang untuk menyucikan hati pikiran kita yang penuh dengan dosa jahat dan najis. Jadi kita hari-hari ini biarlah kita diisi firman. Diisi firman di dalam setiap kehidupan kita. Diisi firman, firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita terus diisi firman, diisi firman. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Ini. Semoga kita dapat mengerti. Inilah dalam setiap kehidupan kita. Kita harus diisi firman. Firman yang membawa kita kepada kebenaran, kesucian, sampai menuju kepada kesempurnaan. Ayo, sungguh-sungguh di hari-hari ini. Kalau hidup kita menerima firman, hidup dalam kesucian bersih, maka hasilnya kita menerima berkat Tuhan. Tuhan tambahkan berkat-Nya dalam setiap kehidupan kita. Kita mengalami suasana surga, berkat surga yang dari Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Yang ketiga, jangan sampai kita disesatkan dan tersandung dan menjadi sandungan. Penyebabnya yang ketiga adalah tangan. Tangan kita. Injil Matius pasal yang ke-18 tadi. Injil Matius pasal yang ke-18 tadi. Injil Matius pasal yang ke-18 tadi ayat yang ke-8. Jika tanganmu, tangan. Biarlah tangan kita, perbuatan kita, perbuatan yang benar. Bukan hidup dalam perbuatan-perbuatan daging. Jangan hidup dalam perbuatan-perbuatan daging, tapi biarlah kita hidup di dalam perbuatan yang benar. Kalau kita hidup dalam perbuatan yang benar, hidup di dalam Tuhan, maka tangan kita itu hanya mengangkat kepada Tuhan, hanya mengangkat tangan kita, hanya berharap berserah kepada Tuhan. Kalau perbuatan kita benar, Mazmur pasal 141, Mazmur 141 ayat yang ke-7.
3 kalau nggak salah itu. Mazmur pasal 141 ayat yang ketiga kalau tidak salah. Kita baca dulu. Ayat yang kedua. Mazmur pasal 141 ayat yang kedua. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Yang ketiga adalah tangan. Perbuatan kita jangan lagi perbuatan yang daging, keinginan daging, tapi perbuatan yang benar, yaitu perbuatan yang hanya menyembah Tuhan, hanya berseru kepada Tuhan. Inilah, hanya berseru menyembah Tuhan, hanya percaya, mempercayakan diri kita hanya kepada Tuhan. Ini yang benar. Tangannya itu hanya terangkat kepada Tuhan, hanya menyembah Tuhan, berseru, dan hanya percaya, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, hanya menyembah Tuhan. Jadi tangan itu, perbuatan kita itu tidak lagi perbuatan daging, menjadi perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar itu hanya terangkat kepada Tuhan, hanya menyembah Tuhan, hanya berseru kepada Tuhan. Inilah, apa persoalan, apa pergumulan, apapun dalam kehidupan kita, hanya menyembah Tuhan, berseru. Mungkin jahat, ya berseru, Tuhan mohon ampun, aku kembali, tidak akan lagi berbuat dosa. Mungkin apa? Hanya menyembah Tuhan, berseru dan percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan, persoalan, masalah, hanya tertuju kepada Tuhan. Perbuatan yang benar itu hanya menyembah Tuhan. Tidak berbuat dalam keinginan daging, tapi hanya berdoa menyembah Tuhan. Mungkin kita hari ini najis, jahat, mulai dari saya juga, ya hanya berserah Tuhan. Mungkin saya masih amarah, mungkin masih tidak sesuai firman ini, amarah. Tetapi ya karena marah itu untuk kebenaran, ya bagaimana? Ya tapi saya terus belajar supaya amarah itu menjadi rendah hati, lemah lembut, jadi ramah. Mungkin ya apa? Emosional dan lain-lain apa? Tuhan, aku hanya serahkan kepada Tuhan. Bukan bersungut, bukan merasa hebat, hanya berserah. Mungkin apa dosa hari ini? Dusta, bohong, mungkin pandangan dan lain-lain. Ya Tuhan, hanya berserah, berseru, hanya memohon belas kasihan Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Inilah, hanya Roh Kudus yang mengubahkan kita. Ini dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita hadapi? Hanya menyembah, berseru, hanya melakukan kehidupan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau hanya berseru, menyembah, hanya berbuat dalam kebenaran, sesuai dengan Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Kerajaan surga, kebenaran surga, suasana surga ada dalam kehidupan kita. Hati dan pikiran sampai perkataan perbuatan, semuanya suasana surga, kebenaran surga. Sampai menjadi saksi Tuhan dan hasilnya ada berkat yang ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Apa? Dalam pekerjaan kita mungkin sulit gini, Tuhan pasti membuat tidak akan sulit. Mungkin ya gaji gini, pasti Tuhan akan mengangkat perusahaan dan Tuhan akan berikan. Mungkin ya sulit ini secara ya mungkin cara Tuhan yang lain Tuhan pasti berikan. Mungkin apa? Kau muda, tamat nanti kuliah ini sulit, mau melamar PNS, mau gini, mau apa? Sulit Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau mungkin ya enggak di situ dapatnya, ya cara Tuhan pasti ada yang lain. Masih banyak cara Tuhan, asalkan mata memandang Tuhan, kaki perjalanan hidup, langkah yang benar kepada Tuhan, tangan perbuatan hidup dalam kebenaran, hidup di dalam Tuhan. Maka semuanya Tuhan berikan. Apapun pergumulan hari ini. Mungkin hari ini kita banyak dosa yang masih tersembunyi. Mungkin masih belum benar. Ya serahkan sama Tuhan. Supaya firman dan Roh Kudus-Nya yang membenarkan kita. Kesungguhan kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian, kita berdoa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kebutuhan berkat dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Mungkin apa yang kita gumulkan, kita doakan. Mungkin ya
masih belum benar. Mungkin batu sandungan masih mau disesatkan. Mungkin tersandung. Lihat orang, ya sudah, serahkan sama Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Asalkan perbuatan, langkah, dan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Terjadikan pujian kita. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan, haleluya, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya.
Berkati masa depan kami Tuhan. Dengan nikah buah nikah kami, pelayanan kami berkati Jama kami Yesus, beri kami Tuhan. Berikan roh jama kami kami setia Tuhan. Kami hanya menyembahmu, gemar menyembahmu Tuhan. Hanya mencari Engkau, hanya memuji Engkau Tuhan. Hanya mencari Engkau, hanya menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Semua hidup hanya Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak mau jauh dari Tuhan lagi. Kami mau mendekat kepada-Mu Tuhan. Mungkin kami hari ini gagal, kotor dan najis. Mungkin kami hari ini Tuhan selalu khawatir takut. Mungkin kami hari ini menjadi sandungan tersandung, bahkan Tuhan tersesatkan Tuhan. Kami mau kembali Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Beribadah, menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Memohon uluran tangan-Mu Tuhan. Mohon perlindungan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Syukur kepada Tuhan. Biarlah kami hari-hari ini Tuhan semakin sungguh-sungguh lagi. Semakin setia lagi. Semakin hidup hanya berserah menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Tidak ada kemampuan kami, tidak ada kesanggupan kami. Hanya taat, setia, dan hidup dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau mengalami suasana surga, berkat surga Tuhan. Kebenaran surga hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari kejahatan, kenajisan. Jauhkan kami dari sandungan tersandung dan menjadi kehidupan yang tersesat Tuhan. Jauhkan Tuhan. Biarlah kami hidup taat, setia, dan hidup mengasihi Tuhan sepenuhnya. Kami mempercayakan diri kami hanya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada mujizat terjadi Tuhan. Bahkan ampuni segala kelemahan kami, dosa-dosa kami Tuhan yang kami perbuat, baik sengaja baik sengaja, dan apapun Tuhan, pandangan, pikiran, hati, perkataan, langkah, perbuatan, perjalanan Tuhan, bahkan pandangan kami. Ampuni Tuhan. Kami hanya berserah menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih, syukur kepada Tuhan. Nama-Mu yang kami permuliakan. Terima kasih ya Bapa, syukur kepada Tuhan. Berkati kami seluruhnya Tuhan, kehidupan kami Tuhan, tanpa terkecuali satupun apapun Tuhan. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, ibadah kami. Berkati seluruh kehidupan kami menjadi saksi Tuhan di masa muda, di dalam nikah, buah nikah, anak orang tua, keluarga dan famili dan lain-lainnya. Tuhan, Kau campur tangan, berkati kami, pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Bahkan berkati Tuhan setiap pergumulan kami, Tuhan yang campur tangan, masa depan, cita-cita, usaha, sakit, penyakit, Tuhan sembuhkan dengan kasih-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang kami alami hari-hari ini, kami rasakan mujizat-mujizat-Mu Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Syukur kepada Tuhan, biarlah Roh-Mu selalu bekerja, firman-Mu selalu bekerja, sehingga kami bisa taat dan setia kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami hanya mengasihi Tuhan. Terima kasih mulai dari hamba-Mu juga Tuhan, Kau berkati, bahkan kami seluruhnya yang mendengarkan firman-Mu, berkati nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan Tuhan, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami, cita-cita kami, pelayanan, ibadah, keluarga, orang tua, buah nikah, bahkan Tuhan kerinduan-kerinduan yang lainnya, Tuhan yang berkati, nama-Mu yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari jahat dan najis, bahkan segala kuasa kegelapan, ahli sihir, mantra, tangkal jimat, perdukunan, penyembahan berhala, apapun itu yang bukan berasal dari Tuhan, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, bubukan berkat-Mu
nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepada Tuhan. Bahkan kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati dari surga bagi setiap kehidupan kami. Sebelum kami mengakhiri, kami terima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kita buat pada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.